Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita mau bahas lebih detail soal ROG Flow X16. Kalau di video handphone sebelumnya, kita lebih fokus ke desainnya yang convertible alias bisa diputar-putar kayak gini. Nah, kali ini kita dapat gambaran nih soal gimana performanya dan gimana cara maksimalin laptop yang satu ini. Penasaran kayak gimana? Untuk itu gue David dari Rekomentar dan ini review lengkap untuk ROG Flow X16. ROG Flow X16, laptop gaming convertible 16 inci dari ROG. Bukan yang pertama sih, Asus keluarin laptop gaming convertible, karena sebelumnya udah ada ROG Flow X13. Ataupun laptop gaming 16 inci juga udah ada Zephyrus M16. Tapi kali ini, Asus coba gabungin keunggulan dari kedua seri ini, jadi satu lewat ROG Flow X16 ini. Dari sisi eksterior, laptop ini masih pakai bahasa desain yang sama dengan seri ROG Flow lain. Dengan covernya pakai motif garis-garis diagonal untuk warna off black atau abu-abu gelap kayak gini. Sekilas terkesan kalem dan misterius, bukan tipe gaming yang banyak RGB di mana-mana. Aura gamingnya palingan cuma kelihatan di pojokan aja yang ada logo ROG dan tulisan Republic of Gamers. Bagian bawahnya juga polos aja dengan motif diagonal dengan ada beberapa lubang buat kipas dan speaker. Dari segi dimensi, untuk ukuran laptop gaming sebenarnya udah tergolong laptop yang tipis dan ringan. Tapi kalau dibandingin saudaranya yang 13 inci, jelas nggak sekompak itu. Setelah kita pakai, jadi kerasa nih, kalau target marketnya emang agak beda antara Flow X13 sama X16. Kalau di luar negeri, misalnya di Amerika atau Eropa yang orang tangannya gede-gede, seri ini mungkin bisa jadi jawaban buat yang ngincer Flow X13 tapi kekecilan. Tapi buat di Indonesia, kayaknya lebih cocok buat yang tadinya ngincer Zephyrus G15 atau M16, terus mikir, kayaknya enak nih kalau bisa touchscreen, jadi bisa sekalian buat gambar-gambar. Keunggulannya jelas. 1. Layarnya lebih gede buat ruang kerja yang lebih luas. Buat kerja, gaming, nonton, ngedit konten, layar makin lebar jelas lebih enak, apalagi kalau seringan ditaruh di meja aja. Yang kedua, posisinya bisa diputer-puter, jadi lebih fleksibel entah buat ngetik, nonton, gaming, hingga kerja kolaborasi juga enak, karena layarnya bisa diputar hingga 360 derajat dengan berbagai posisi. Mulai dari mode laptop kayak biasa, mode berdiri, mode tenda, hingga mode tablet. Dan ketiga, udah touchscreen dan super stylus juga. Jadi buat yang hobi gambar, bisa banget nih maksimalin laptop yang satu ini. Belum lagi, dari layarnya ini yang kualitas panelnya cakep parah. Layar 16 incinya ini pakai teknologi ROG Nebula Display yang diklaim lebih terang, cepat, serta tajam dibandingkan layar laptop gaming pada umumnya. Resolusinya QHD+, dengan rasio 16:10 untuk ruang kerja yang lebih luas. Refresh rate layarnya juga udah 165 Hz dan response time 3 ms buat support game yang perlu FPS tinggi, jadi nggak patah-patah. Warnanya juga kaya dan akurat, dengan color gamut 100% DCI P3 dan tentunya udah Pantone validated. Jadi mantap nih, baik buat multimedia, nonton film, ataupun buat ngedit foto video juga yahut banget. Makin kerasa imersif lagi, dengan bezel layarnya yang tipis di keempat sisinya. Dengan di atas ada kamera HD, dan di bawah ada tulisan ROG Flow. Dan tentunya, ada MUX switch yang bikin produksi gambar lebih optimal, karena langsung diproses GPU discrete, nggak lewat GPU integrated dulu. Kemudian di bawah layarnya, ada keyboard yang full RGB tanpa numpad. Touch keyboardnya dengan travel key 1,7 mm, jadi keras tactile nih, buat ngetik, terutama buat gaming, biar kerasa ada feedbacknya. Ada 4 tombol makro juga di atas, yang bisa diatur fungsinya, dengan tombol power yang dipindah ke samping. Warna RGB-nya ini juga bisa diatur ya, via aplikasi Armoury Crate. Ada pola static, breathing, strobing, serta color cycle, yang bisa dipilih sesuai dengan mood kalian. Dan karena keyboardnya nggak full dari ujung ke ujung, jadi bagian samping keyboardnya masih ada ruang buat tweeter nih, buat komplement speakernya yang ada di bawah. Di bagian palm rest-nya juga ada tekstur garis-garis diagonal dengan logo ROG yang pixelated buat tunjukin kalau ini beneran laptop gaming. Serta ada touchpad yang lebar banget, jadi enak nih buat dipakai kerja ringan tanpa mouse. Tapi yang menarik, ada di logo AMD sama Nvidia-nya ini nih. Ada beberapa varian dari ROG Flow X16 ini, dengan unit yang kita review kali ini, varian tertingginya yang diperkuat prosesor AMD Ryzen 9 6900HS dengan 8 full performance core dan 16 thread. Prosesor ini udah pakai arsitektur Zen 3 Plus dan fabrikasi 6 nanometer yang dirancang buat laptop gaming yang tipis. Dengan TDP 35W, AMD juga klaim kalau prosesornya ini nggak cuma kenceng, tapi juga hemat daya kalau dibandingkan kompetitor yang selevel. Berkat teknologi AMD ini, laptop gaming setipis ini bisa powerful dan hemat daya. Ditambah lagi dengan GPU RTX 3070 Ti dengan TGP hingga 125W untuk unit yang kita review kali ini. Performa CPU-nya ini bisa bawa GPU RTX 3070 Ti-nya ini untuk keluarin seluruh performa GPU, terutama untuk game AAA. RAM-nya DDR5 16GB serta SSD 1TB. Menariknya,
hardware-nya masih bisa di-upgrade lagi, karena ada 2 slot SODIMM buat RAM yang tentunya udah DDR5, serta ada 2 slot SSD buat nambah kapasitas storage-nya. Buat spesifikasi bawaan kayak gini, ROG Flow X16 harga resminya ada di 42.999.000 buat kalian yang pengen spek paling mentok. Ada varian lain juga yang lebih murah, jadi sesuaiin aja budget kalian. Kalau kalian bandingin sama line-up lain dari ROG, ada Zephyrus M16 dengan harga sama dan spesifikasi kurang lebih sebanding, tapi nggak bisa diputer-puter. Ada juga Zephyrus G15 yang spek CPU GPU-nya sama, tapi layarnya belum ROG Nebula Display, serta nggak convertible. Sebelumnya kita udah pernah review soal Zephyrus G15 sama M16. Boleh ditonton juga buat perbandingan. Linknya kita taruh di deskripsi. Kali ini kita fokus ke performa dari ROG Flow X16 ini aja ya. Selain hardware-nya, kita juga penasaran soal sistem pendingin di ROG Flow X16 ini. Kenapa? Karena pas kita review Flow X13 yang lebih kecil, kita ngerasa panas banget dan kadang throttling. Salah satu sebabnya, karena sistem pendinginnya yang menurut kita kurang. Maklum lah, bodinya sekecil itu kan. Nah, kali ini, dengan dimensi yang lebih gede di Flow X16, jadi bisa lebih memadai nih sistem coolingnya. Bahkan di sini ada pembaharuan dengan 3 kipas dan 5 heat pipe. Asus juga bilang nih, kalau performa dan pendinginannya bakal lebih maksimal lagi kalau dipakai di mode tenda kayak gini, soalnya udara panasnya bakal langsung dibuang ke atas. Langsung deh, coba kita tes. Untuk pengetesan performa maksimal, atau benchmark atau gaming, kita selalu pakai di mode turbo ya. Kalian bisa ganti-ganti sih level performanya via aplikasi Armoury Crate. Mulai dari silent yang lebih tenang dan hemat daya, performance yang tengah-tengah, hingga turbo yang boost maksimal. Atau kalian juga bisa setting manual kalau emang paham. Oke, untuk tes performanya, kita mulai dari benchmark dengan beberapa software. Mulai dari Cinebench R23, kita bisa dapat angka 13 ribuan di multicore-nya dan 1500-an untuk single core-nya. Angka yang tergolong tinggi dan bikin Ryzen 9 6900 HS ini jadi salah satu prosesor AMD paling kenceng yang pernah kita tes. Gitu juga dengan angka dari PC Mark yang lebih all around dan 3D Mark yang lebih fokus ke GPU, apalagi dengan RTX 3070 Ti yang ganas banget. Karena kita penasaran sama klaim Asus soal mode tenda yang katanya bisa ningkatin performa karena cooling yang lebih baik, tapi nggak kelihatan sih beda yang signifikan, setidaknya dari angka benchmark. Tadi hasil benchmarknya, kalau untuk performa aslinya kayak gimana? Untuk itu, kita tes dengan berbagai game, dengan setting Full HD dan di DLSS-nya kita on-in. Pertama dari game FPS macam CSGO, kita bisa dapat di atas 200 FPS, lancar banget ini mah. Apalagi dengan layarnya yang udah support 165Hz, jadi bisa ngimbangin power dari laptopnya. Gitu juga untuk game balapan macam Forza Horizon yang bisa dapat rataan di 82 FPS untuk grafik gambar yang cakep kayak gini. Lanjut, buat game tongkrongan, kita pakai PES 2021. Buat game macam gini juga aman banget, bisa dilibas sampai 165 FPS. Padahal gameplaynya mah mentok di 60 FPS aja. Gak bisa alasan lagi deh laptopnya nge-lag kalau misalnya emang cupu mainnya. Kalau game ringan mah pasti aman ya buat spek kayak gini. Nah, untuk game AAA, kita pakai Assassin's Creed Odyssey. Untuk frame rate-nya rata-rata di 65-75 FPS, walaupun kadang naik turun tergantung dari scene-nya. Tapi secara overall mah sama sekali nggak ada komplain, soalnya hampir selalu lancar. Untuk suhunya, sebenarnya tergolong panas, tapi masih relatif aman untuk bagian yang sering dipencet. Dari hasil pengukuran kita di bagian WASD yang sering dipencet pas gaming, masih kerasa adem dengan suhu kisaran 30-an sampai 40 derajat Celcius. Dengan suhu paling tinggi di bagian tengah atas yang bisa sampai 50-an derajat. Tapi nggak masalah, secara nggak dipegang juga kan bagian situ. Toh selama main juga nggak kerasa throttling, jadi aman. Untuk suara kipasnya juga nggak terlalu kenceng, walaupun ada 3. Hal ini jadi bukti nih, kalau sistem pendingin barunya ini sukses buat bikin ROG Flow X16 ini jadi mesin yang mumpuni banget buat gaming dan high performance lain. Emang nggak bisa dibohongin lah, kalau ukuran lebih besar dan lebih tebal, punya keunggulan tersendiri untuk bisa masukin sistem cooling yang lebih optimal, terutama buat laptop gaming. Kita tahu nih, pengguna laptop ini mungkin nggak cuma gamer. Bisa jadi banyak juga desainer, ilustrator, serta content creator, karena form factor-nya ini yang convertible dan layarnya yang akurat. Jadi kita tes juga, misalnya buat render 3D pakai Blender BMW. Untuk CPU render, butuh waktu 3 menitan untuk kelar render. Angka yang udah lumayan kenceng ini untuk ukuran CPU render. Tapi jelas, kalau mau lebih maksimal lagi, pakai RTX-nya aja, yang bisa selesaiin render dalam setengah menitan aja. Kemudian, buat yang sering edit video, kita tes pakai Adobe Premiere Pro. Untuk video Full HD, 2 menit dengan color grading, bisa selesai render dalam setengah menit aja. Sementara untuk video 4K, durasi 2 menit juga, bisa kelar render dalam 3,5 menit. Mantap kan? Sekalian buktiin performa dari prosesornya yang beneran cepat untuk rendering, gaming, serta multitasking.
Kalau udah sekenceng ini aja kalian masih ngerasa kurang juga, tenang aja, masih bisa lebih lagi kok. Laptop ini kompatibel dengan perangkat XGU Mobile alias GPU eksternal khusus yang lebih sadis grafik card-nya. Tinggal colok aja ke port khususnya ini, langsung ngebut. Untuk seri tahun 2022 ini, XGU Mobile hadir dengan GPU AMD Radeon RX 6850M XT dengan adapter hingga 330 Watt. Secara dimensi, sedikit lebih gede dari seri sebelumnya, tapi tetap mobile banget buat ukuran GPU eksternal. Untuk eksteriornya, XGU Mobile ini juga pakai motif diagonal kayak di laptopnya, dengan ada tulisan ROG dan nyala merah kalau lagi terpasang. Bagian belakangnya ada logo ROG serta kickstand buat diberdiriin. Untuk review kali ini, sayangnya kita nggak pegang nih unit XGU Mobile-nya, jadi nggak bisa tes performa gaming aslinya kayak gimana. Tapi kita sempat benchmark untuk 3D Mark Time Spy bisa tembus 11.000. Ngeri banget kan? XGU Mobile ini nggak termasuk dalam paket penjualan ya untuk seri Flow X16 ini. Bisa dibeli terpisah, walaupun harga laptop gaming baru juga sih. Cuma kalau emang ada budgetnya dan pengen yang best of the best, ya monggo. Nggak cuma untuk boost performa, tapi juga bisa jadi hub buat colok beberapa display dan aksesoris juga. Soalnya ada tambahan 4 port USB Type-A, HDMI, DisplayPort, serta Ethernet. Lumayan banget nih, buat nambahin port di laptopnya, yang di sisi kanan ada 2 port USB Type-A, micro SD reader, sama tombol power. Sementara di sebelah kiri, ada port DC in charger, HDMI, 1 port USB Type-C, audio combo jack, serta port khusus buat XGU Mobile, yang kalau nggak dipakai, bisa ditambahin port USB Type-C. Selain soal performa yang kebut, salah satu keunggulan dari prosesor ini juga dari dayanya yang tergolong hemat untuk level performanya. Dengan didukung baterai 90 Wh, buat kerja ringan kayak browsing atau nonton film gitu sih aman banget buat ukuran laptop gaming. Dari pengetesan kita di mode silent, book switch-nya off, dan brightness 50%, buat ngetik sambil denger lagu bisa berkurang sekitar 10-12% aja dalam sejam. Jadi kasarnya, laptop ini bisa bertahan 8-10 jam untuk kerja ringan. Ya buat kerja seharian 8 jam masih bisa cukup lah. Awet kan buat ukuran laptop gaming yang powernya segede ini. Sekaligus terbukti nih soal hemat dayanya. Angka ini bakal kurang drastis kalau book switch-nya dinyalain, jadi pakai GPU discrete terus-terusan. Untuk kerja ringan yang sama, bisa berkurang 25% dalam sejam. Jadi mending dimatiin dulu deh kalau kalian mau kerja standar yang pakai baterai. Nah, kalau mau high performance, misalnya gaming, colok charger aja deh. Dalam paket penjualan, dikasih charger 240 Watt yang bisa support hardware-nya yang kenceng hingga mode turbo. Buat pengisian baterainya juga cepet kok. Dalam setengah jam, bisa keisi 56%, dalam sejam 92%, dan kalau mau penuh banget 100%, butuh sekitar 1,5 jam. Lanjut fitur lainnya, ada kamera 720p yang built-in di atas, jadi tinggal pakai buat meeting online atau game streaming. Gitu juga sistem audionya, dengan 2 speaker di bawah dan 2 tweeter di atas yang front-facing, jadi lebih jernih suaranya. Tentunya udah didukung AI noise cancellation juga, baik output speaker ataupun input mic-nya. Kita suka sih kualitas speakernya ini, kerasa bulat, at least buat denger lagu casual atau buat nonton film. Kalau masih kurang mantap juga, bisa kalian atur preset sama equalizer-nya lewat software Dolby Access. Kira-kira kayak gini lah hasil keluaran dari speakernya. ROG Flow X16 ini juga udah termasuk OS Windows 11 dan Office Home and Student 2021 juga. Jadi udah bisa langsung dipakai nih, langsung dari kotaknya. Nah, itu dia tadi ROG Flow X16. Setelah kita pakai berapa lama, kita ngerasa kalau ini laptop yang lengkap banget. Nggak cuma buat gamer, tapi juga content creator. Apalagi, dengan AMD Ryzen 6000 series prosesor, pilihan kreator yang paham banget bikin konten yang berkualitas. Jadi nggak cuma performa yang kebut, tapi juga dukungan dari layar yang cakep, serta udah touchscreen, serta form factor-nya yang bisa di-flip kayak gini. Jadi fleksibel banget buat kerja macem-macem. Secara dimensi, emang nggak seringkas ROG Flow X13 yang emang compact banget. Tapi kalau kalian value performa yang lebih tinggi, sistem pendingin yang lebih mumpuni, serta layar yang lebih luas, dan juga dapat upgrade besar-besaran lewat ROG Nebula Display, ROG Flow X16 ini bisa jadi pilihan yang tepat banget. Kalau dibandingin laptop gaming portable lain dari ROG yang 15-16 inci, misalnya Zephyrus G15 atau Zephyrus M16, ROG Flow X16 ini bisa ngasih fleksibilitas yang lebih karena kalian cuma perlu bawa satu laptop aja, nggak perlu bawa satu tablet lagi. Jadi kalau misalnya budgetnya emang ada, ROG Flow X16 ini pilihan yang idaman banget deh buat gamer, content creator, ilustrator, apalagi gabungan semuanya. Tapi kalau misal budgetnya belum cukup gimana? Tenang aja, masih banyak kok pilihan laptop lain yang nggak kalah keren lagi. Kalian cek aja deh di rekomentar.com, kita bakal kasih rekomendasi yang paling sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Oke, sementara segitu dulu aja review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios.